Ya, konten saya kemarin soal penculik 12 anak itu ternyata menuai banyak pertanyaan. Saya jadi salah satu korban prank dari kontennya Refli Harun. Sialan tuh orang ya. Dan beberapa hari belakangan ini, informasi tentang si Rizal Afif kaitannya dengan sampai diwawancarai live oleh si Refli Harun itu, dan ada fakta-fakta yang mengejutkan. Deras masuk ke inbox saya. Ini baru beletak nih. Ya, konten hari ini kita fokus ke apa yang terjadi sebenarnya. Sampai si bandit kelas Coro si Rizal Afif ini jadi kesohor atau tepatnya dibuat tersohor oleh Refli Harun. Siapa anak ini? Sampai kemudian kontennya setelah tayang beberapa waktu sejak bulan Februari mendadak di take down oleh Refli Harun. Menghilangkan jejak. Nah, ini yang menarik. Saya kira Refli Harun itu ya cuma mantan komisaris BUMN Pelindo dan juga BUMN Jasa Marga yang dipecat atasannya, lalu sakit hati dan nyinyir ke pemerintah. Saya kira cuma itu. Ternyata lebih parah. Jadi begini ceritanya. Dan juga fakta yang saya dapat. Semua berawal dari paniknya Munarman karena menghadapi dakwaan yang sangat serius ya, yang bisa saja berujung pada hukuman mati. Lalu sebut saja timnya Munarman ini bekerja keras. Orang-orang ini memang dikenal kalau perlu segala cara dilakukan demi kelompoknya. Bahkan kalau perlu pengaruhi juga Noel yang ngaku relawan Jokowi itu untuk menjadi saksi meringankan seringan-ringannya terhadap kasus yang membelit Munarman. Dan itu ternyata dilakukan. Gak cukup sampai di situ. Kelompok ini dalam upaya meringankan kasus Munarman terus menebar kabar tentang kebaikan-kebaikan Munarman. Serta berusaha menjauhkan Munarman dari semua yang terkait terorisme. Tak cukup saksi meringankan, tapi juga gimmick dan narasi dibangun di luar persidangan. Bahkan agenda menyelamatkan Munarman ini juga dibangun dari dalam lapas Gunung Sindur. Ketika itu ada napi kriminal bernama Rizal. Belakangan menggunakan nama Abu atau Abi Rizal Afif. Yang ketika di lapas Gunung Sindur dekat dengan Bahar Smith. Nah, kedekatan inilah cikal bakal masalah ini dimulai. Bahar Smith yang dikenal juga keras membela Munarman membuat sebuah agenda meringankan dan melakukan pembelaan dari luar persidangan. Maka dibuatlah sebuah drama penuh rekayasa. Begini urutannya. Yang pertama, Abu atau Abi Rizal Afif yang saat itu mendekam di lapas khusus Gunung Sindur pada bulan November 2021 disuruh Bahar Smith untuk membranding dirinya sebagai mantan napi kasus terorisme. Biasa disebut sebagai napiter. Kenapa begitu? Ya memang kalau napiter atau napi teroris itu terlihat lebih sangar, lebih dihormati oleh napi kasus lain, dan terlebih ada rencana yang disiapkan terkait dengan tujuan untuk menyelamatkan Munarman dari luar persidangan. Saat itu Munarman sedang dalam persidangan memang. Padahal si Rizal ini masuk ke lapas Gunung Sindur memang bukan napi teroris. Ternyata kan bangsa dia ini. Rizal ini pernah ditahan karena pernah membakar rumahnya Ustadz Jeffrey alias UJ. Itu terjadi tahun 2014. Dia ditahan di Cipinang. Lalu diterbangin ke lapas Jelekong. Diterbangin itu istilah di lapas kalau dipindah ya. Itu diterbangin ke lapas Jelekong. Lalu diterbangin lagi ke lapas Cianjur. Dan bebas tahun 2017. Itu si Rizal yang ngehe ini. Bukan cuma itu. Rizal ini juga kesangkut kerusuhan Bawaslu pada 2019 lalu. Dan mendekam 3 bulan di rutan Polda Metro Jaya. Biang kerok juga ternyata anak ini. Nah, kemudian yang membuat dia dekat dengan Bahar Smith adalah ketika ia kena kasus kriminal 378 dan divonis 1 tahun 8 bulan di lapas Gunung Sindur. Dan baru bebas Januari kemarin. Di situ dia kenal dengan Bahar Smith. Ini orang pakai banyak nama ya. Untuk menghindari jeratan hukum kasus-kasusnya, ternyata dia banyak menggunakan nama lain. Bahkan pernah mencabuli sepupunya sendiri dan juga dilaporkan ke polisi. Profilnya memang pas kalau dijadikan narsum oleh Refli Harun.
Nah, berikutnya. Dan benar saja ketika si Rizal Afif ini sudah keluar dari lapas Gunung Sindur. Lantas pada Februari kemarin si Rizal ini dikontak oleh Refli Harun untuk menjadi narasumber di podcastnya. Tapi acara podcast itu konon sudah disetting sebelumnya antara Refli Harun dengan si Rizal ini. Lalu apa isi settingannya untuk acara podcast itu? Nah, ini yang menarik. Ini kita bahas nanti ya. Nah, berikutnya lokasi syuting podcast si Rizal ini di lokasi rumahnya Refli. Dan untuk kegiatan itu si Rizal dibayar hampir 10 juta. Dan dikirim secara bertahap. Emang ada buktinya? Kalau Refli Harun itu bayar si Rizal itu. Wah, kebetulan ada aja yang inbox ke saya bukti pengiriman atau bukti transfer ke istrinya si Rizal itu. Ah, ini buktinya. Nah, entah transferan itu buat bayar podcast atau buat kontribusi Refli ke Rizal untuk demo bulan April kemarin, saya nggak tahu. Mungkin salah satunya lah. Karena Rizal ini selain penjahat yang juga konon adalah konsultan demo bayaran. Ada ya pekerjaan macam itu ya. Konsultan demo bayaran. Nah, dalam podcast Refli itu, si Rizal memang seolah meyakinkan sebagai napi teroris. Hafal nama-nama napi terlain. Ya iyalah. Karena ketika di Gunung Sindur, Rizal ini memang intens bergaul dengan napiter. Di situ ia memainkan peranan, menyedot semua cerita. Lalu dengan mudah ia mengikuti agenda yang disiapkan oleh Bahar dan juga Refli. Nah, tugas si Rizal Afif yang kemarin itu ketangkep karena menculik, membius anak-anak untuk nafsu bejatnya ini adalah membuat testimoni tentang Munarman. Ya, dalam podcast itu tujuannya adalah mengagungkan, membuat testimoni yang membuat Munarman ini seolah bukan teroris. Munarman tidak terkait dengan ISIS. Munarman suci, bersih dari semua gejala radikalis dan terorisme. Keras ya ini ya. Itulah tugasnya Afif. Dia harus menjelaskan seolah-olah Munarman itu tidak terkait dengan terorisme. Ini namanya branding, ini namanya narasi. Sedemikian penting peran Munarman pada kelompok ini, sampai sedemikian rumit skenario yang mereka lakukan. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan di seluruh wilayah Nusantara. Begini ceritanya, ada penjahat kelamin, yaitu yang punya nama Abu Rizal Afif, atau Abi Rizal Afif, atau Rizal. Umurnya baru sekitar 28 tahun. Ketangkep polisi karena menculik 12 anak dari sekitar Jabodetabek. Parahnya, si Rizal ini menyekap anak-anak itu di sebuah masjid di Jakarta. Tapi hari ini kita nggak bahas kelakuannya sampai kemudian kemarin dia ditangkap dan sedang dikerangkeng di Polres Bogor. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah skenario besar dari kelompok yang memanfaatkan si Rizal Afif ini. Kelompok yang saya maksudkan adalah kerjasama meyakinkan antara Bahar Smith, lalu Rizal Afif ini diumpan lambung kepada Refli Harun, dan Refli Harun di kotak penalti mencoba mengutak-atik si Rizal ini dengan informasi-informasi sesatnya soal jati diri dan juga soal Munarman. Lalu tendang keras dan bola melambung tinggi melewati mistar gawang dan out, saudara-saudara. Ya, ini ibarat permainan bola, kerjasama yang ciamik, sayangnya nggak teliti. Netizen tahu aja kelemahannya ditujukan oleh kerjasama ini. Dan ketika netizen mulai doxing siapa si Rizal ini, maka terkuaklah semua kong kali kong yang penuh kebohongan ini. Dan yang pasti tujuannya adalah meringankan, kalau perlu menyelamatkan Munarman. Kebaca semua ya. Saya dengar sih bayarannya diecer juga ya. Nggak sampai 10 juta sih, tapi ditransfernya dikit-dikit. Dan kemarin Refli membuat konten bantahan. Setelah sebelumnya seorang pegiat media sosial bernama Eko Kuntadi. Lah ini masih Eko ya? Ngapain sih Eko? Udah diajak taping prakontro nggak datang. Tahu-tahu lagi ribut sama Refli. Sialan, dia udah tahu duluan.
Kemana dia tadi ya? Nah, dalam bantahan kontennya itu, Refly nampak santai, tapi tetap nggak bisa menyembunyikan kegelisahannya ya. Karena kasus ini viral dan menyedot perhatian banyak pihak. Refly menyamakan kontennya dengan misalnya kontennya Deddy Corbuzier. Bahwa biasalah narsum habis diwawancara di podcast selalu berurusan dengan kepolisian. Bisa aja nih si udah Refly ya. Dia nggak menyinggung soal settingan atau soal bagaimana tujuan wawancara, nggak jelas itu. Adalah memang untuk mencitrakan ke publik bahwa Munarman adalah orang baik, soleh, jauh dari kekerasan, apalagi terorisme. Orangnya halus, sopan, ganteng, dan rajin membantu ibu. Mungkin saja sih, mungkin saja. Refly juga ikut arus sebuah agenda yang lebih besar. Mungkin saja ya. Karena Refly juga diketahui sebagai salah satu supporter untuk sistem khilafah. Terbukti dengan seringnya ia memberi panggung para pengasong sistem khilafah yang anti Pancasila itu di podcastnya. Mungkin juga Refly itu seperti yang disampaikan Budiman Sujatmiko yang pernah satu kampus dengannya di UGM. Bahwa sebenarnya Refly itu nggak pinter-pinter amat ya, biasa aja. Cuma si Refly terlanjur dijuluki pakar. Sialan juga tuh Budiman ya. Dari sini kita paham, jalan panjang melawan intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme. Bahkan terdakwa yang sudah dibuktikan secara gamblang sebagai inspirator terorisme saja, masih banyak yang akan menyelamatkan. Masih kuat kelompoknya berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan namanya. Tentunya untuk tujuan bisa jadi yang lebih sadis ke depannya lagi. Kita tidak tahu sebesar apa yang sedang kita lawan bersama ini. Tapi yang saya tahu adalah selama kita tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi berbangsa kita, tetap menjunjung tinggi kebinekaan kita dan tetap setia kepada NKRI, dengan tetap menjaga budaya dan juga kerukunan kita, maka kelompok-kelompok seperti ini akan frustasi mengoyak apa yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat udah Refly, ada salam tuh dari Eko. Demikian Oposisi 69 FM, jangan lelah menjadi Indonesia dan semoga Tuhan selalu mencintai negara kita. Jilat bawahan, tekan atasan, bletak, tarik ke Bambang. Bisa aja udah Refly. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Oposisi gak ada otaknya.